Cerita diawali di sebuah kota kecil bernama Iver, di mana kita diperlihatkan sepasang lansia Jerry dan Marge Selby yang lagi asik naik truk pick up ke minimarket. Tujuan mereka bukan mau beli sembako tetapi mau memborong tiket lotre. Usut punya usut, si Abah Jerry ini ternyata menemukan cheat kode atau celah matematika yang membuat mereka bisa memprediksi kemenangan dan auto win streak melawan bandar lotre. Namun cerita manis ini gak langsung dimulai dari sana, sebab kita dibawa flashback terlebih dahulu ke masa-masa suramnya Jerry, yang mana diceritakan awalnya Jerry ini adalah karyawan teladan di pabrik sereal. Tiap pagi buta ia sudah bangun buat kerja, rutinitas yang sudah ia jalani sejak zaman SMA. Tetapi sialnya hari itu feelingnya sangat tak enak, dimana saat menghadap dewan direksi, Jerry berusaha meyakinkan mereka kalau otaknya masih tajam dan tenaganya masih roso. Namun sayang, para petinggi perusahaan malah memaksa ia untuk pensiun dini dengan alasan klise yang padahal intinya Jerry sudah dianggap tua dan harus angkat kaki, dan Jerry pun resmi jadi pengangguran. You're retiring. Malamnya Jerry dan Marge mengadakan makan bersama anak-anak dan sohib mereka, yaitu Howard dan juga Shirley. Di momen tersebut Howard sempat menawarkan kerjaan di bisnis properti, tetapi Jerry menolak mentah-mentah karena ia sekarang ingin fokus jadi bapak-bapak rumah tangga. You know, I'm going to take you up on that. Yeah, you wanna show pop up right now? Suasana semakin meriah saat cucunya ngasih kado pensiun berupa perahu nelayan glowing. Jerry pun terlihat terharu, meski ia pun diam-diam curhat kepada Marge kalau kado tersebut sebenarnya sangat gak guna. You want this one? Sebulan berlalu, perahu itu cuma jadi pajangan karatan di halaman rumah. Jerry yang gabut akhirnya mampir ke toko lokal untuk membeli kopi dan TTS Sudoku, yang setelah itu ia pergi ke tempat seorang akuntan bernama Steve, di mana Steve ini orangnya agak unik, ngakunya akuntan tapi kerjaannya lebih sibuk jadi agen travel online. Di sana Steve pun menyarankan Jerry untuk main saham yang katanya bisa cuan 2 kali lipat dalam 7 tahun. Jerry yang pintar matematika pun jelas menolak karena menurut ia itu kelamaan dan mending uangnya disimpan saja. Dan di sana karena termakan gengsi disindir Steve soal perahu, Jerry akhirnya nekat mencoba perahu barunya. Ia pun menyeret perahu tersebut memakai truk ke sebuah sungai. Akan tetapi namanya lagi apes, Jerry lupa menarik rem tangan yang alhasil truknya malah nyelonong mundur mau nyebur ke air. Jerry pun panik setengah mati lalu loncat masuk kabin dan ngegas truknya ke depan sampai lupa kalau perahunya masih diikat di belakang yang membuat semuanya jadi kacau. Rungsing plus kesel, Jerry balik lagi ke toko untuk ngopi dan nenangin diri, dan disinilah takdir bekerja. Saat lagi bengong, Jerry tak sengaja menyimak penjelasan kasir tentang aturan lotre bernama Windfall, yang ternyata kalau jackpot menyentuh angka 2 juta dolar dan gak ada yang tembus 6 angka, duitnya bakal tumpah ke bawah alias dibagi ke pemenang yang cuma dapat 3 atau 4 angka. Seketika itu juga otak jenius Jerry langsung loading cepat, naluri matematikanya bergejolak. Ia pun mencoret-coret tisu di meja dan menemukan fakta gila. Jikalau main di minggu Ramadan, ia bisa mendapatkan cuan gede dengan jaminan kemenangan yang pasti, yang tanpa pikir panjang. Jerry langsung lari menemui Steve untuk menjelaskan teorinya. Ia pun memaparkan jikalau celah ini nyata karena bandar gak sadar ada bug di sistemnya. Tetapi dasar si Steve yang otaknya pas-pasan, ia malah mengira coretan Jerry itu kayak tulisan orang gila, dimana Steve tetap ngeyel kalau itu mustahil karena ia percaya ada sekantor orang pintar yang menjaga angka lotre. Mendengar tanggapan Steve membuat Jerry gigi deg, sebab Steve yang seorang akuntan menurut Jerry tak mengerti sama sekali tentang matematika dasar. You are my accountant. Tak lama setelah itu Jerry pun memutuskan pergi ke bank menemui teller langganannya si Mindy. Dengan pede tingkat dewa, ia pun menarik uang 2.000 dolar sambil janji manis bahwa ia bakal balikin duit tersebut plus bunga 20% dalam beberapa hari. Meski tak percaya dengan ucapan Jerry, Mindy pun hanya mengiyakan perkataan Jerry. See you then. Okay. Keesokan harinya Jerry langsung memborong tiket Windfall di toko lokal. 2,000 Windfall tickets. Malam harinya ia terus mantengin TV, sibuk mencatat angka keluar di buku kecilnya, di mana saat Marge masuk kamar, Jerry panik dan buru-buru menutup bukunya.
Esoknya Jerry mengecek hasil tiket di kafe dan hasilnya jong, ia malah boncos $327. Hingga saat malam pas acara main kartu bareng Howard dan Shirley, pikiran Jerry melayang entah kemana. Ia gak fokus, diajak ngomong gak nyahut, bahkan aturan main kartu yang simpel saja ia lupa. Hingga saat teman-temannya pulang, Margie menanyakan kepada Jerry apakah kisana ada masalah. Jerry pun akhirnya curhat jikalau ia merasa gabut dan gak guna setelah pensiun. Margie pun dengan bijak mencoba menghibur sang suami, mengatakan kalau hidup belum tamat dan keberuntungan itu pasti akan datang. Kata-kata Margie itu pun seketika membuat otak Jerry encer, sebab ia sadar kesalahannya bukanlah di nasib tetapi di hitungan matematikanya, dan ia pun lupa menghitung probabilitas, juga sampelnya kurang banyak. Hingga keesokan harinya Jerry balik lagi ke bank. Ia sempat nyeramahin si Mindy soal teori lempar koin yang intinya makin banyak percobaan makin akurat hasilnya. Mindy pun cuma pelangap-pelongo gak ngerti, gak mau ambil pusing. Jerry pun kini nekat narik $8.000 dan nominal tersebut adalah nominal seluruh tabungan hidupnya. Mindy pun sempat meragukan hal tersebut, tetapi Jerry yang sudah all in, dimana dengan duit segepok Jerry balik lagi ke toko dan memborong tiket windfall. Bye-bye. Siangnya pas makan bareng Howard dan Shirley, mereka ngobrolin festival jazz kota yang bangkrut, dimana si Howard dengan polosnya nyindir Jerry dengan mengatakan bahwa cuma orang gila yang membuang ribuan dolar hanya untuk sebuah lotre. Jerry yang mendengar hal itu langsung keselak, dimana Jerry pun mengatakan jika ya dirinya memang sudah gila, tetapi ternyata kegilaan itu berbuah manis, sebab saat dicek kembali di kafe, hitungan Jerry valid, ia menang $15.000 lebih. Ia pun mencairkan duitnya diam-diam dan disembunyikan di dapur, tepatnya di dalam kaleng popcorn. Keesokan harinya saat acara barbeque di rumah, tiba-tiba Jerry dibuat kaget sebab cucunya Lizzie keluar membawa kaleng popcorn harta karun tersebut. Melihat hal itu, Jerry langsung mengambil kalengnya beralasan jikalau popcornnya sudah basi dan penuh gula. Mendengar itu, Lizzie tentu merasa aneh dan juga bingung. Akan tetapi Jerry berhasil menyelamatkan duitnya dan memindahkan gepokan uang tersebut ke dalam kotak sereal. Malamnya momen penentuan tiba. Margie menghampiri Jerry dengan tatapan tajam dan bertanya soal dapur. Jerry yang rasa dosa langsung ngaku kalau ia sudah main lotre. Plot twistnya ternyata Margie cuma mau menanyakan biskuit Oreo yang sudah habis, dimana setelah salah paham itu lurus, Jerry akhirnya jujur soal celah sistem lotre dan duit $15 yang ia menangkan. Mendengar hal itu bukannya marah Margie yang mata duitan, ia malah mengatakan jika duit itu adalah kesempatan emas untuk mereka bersenang-senang setelah 40 tahun hidup pas-pasan, di mana Margie pun malah mengajak Jerry untuk jadi partner bisnis lotre untuk meraup cuannya bareng-bareng. Hingga di keesokan harinya, Jerry dan Margie yang semangat mau all-in-one investasi $15.000 mendadak kena mental, sebab saat akan membeli tiket lotre, si kasir memberitahu kabar buruk jika lotre windfall sudah ditutup di sana, dan satu-satunya lapak yang masih buka cuma ada di Massachusetts yang jauhnya minta ampun, sebab untuk sampai ke sana memerlukan waktu kurang lebih selama 10 jam perjalanan darat. Tetapi demi cuan, tentu jarak bukanlah halangan, dimana mereka pun memberitahu Steve soal rencana gila tersebut dan sekalian untuk mengajaknya. Stephen yang dasarnya juga butuh duit tambahan, tanpa babi bu, ia pun ikut, bahkan ia langsung menyetorkan uangnya kepada Jerry. Keesokan harinya saat subuh, Jerry bangun dan kaget karena kasur sebelahnya sudah kosong, sebab ternyata Margie sudah mode gercep, bekal makanan, baju hingga cemilan untuk 3 hari udah siap. Jerry bahkan belum sempat ganti baju, sudah diseret masuk ke dalam mobil, OTW menuju Massachusetts. Perjalanan panjang itu mereka nikmati layaknya lagi healing, sampai akhirnya mereka menemukan pom bensin yang ada mesin windfallnya. Di sana mereka bertemu pemilik toko bernama Bill, di mana Jerry langsung to the point. Ia akan membeli 8.000 tiket seharga $16.000. Si Bill tentu kaget, lalu mengatakan jika mesinnya sangat lemot dan hanya bisa mencetak 1.000 tiket per jam. Jadi kalau mau 8.000 tiket, mereka harus nongkrong di sana selama 8 jam nonstop. Mendengar hal itu, Jerry pun setuju dan akan menunggu di sana. I can do it.
Malamnya mereka menginap di motel murah, hingga di sana terlihat mata mereka langsung tertuju ke sebuah TV dengan tangan menyortir ribuan tiket satu persatu sampai pagi, dan kerja keras sebagai kuda itu terbayar lunas sebab mereka berhasil menang $21.000, untung bersih $5.000 alias balik modal plus cuan gede. $21,043. Jerry pun langsung nyairin duit tersebut di kantor lotre Massachusetts. Di sana Margie sangat kegirangan sebab ia mikir jangan-jangan cuma mereka berdua di dunia ini yang sadar sama celah emas tersebut. Scene kemudian berpindah ke asrama Harvard. Di sana ada mahasiswa jenius bernama Tyler yang lagi ngerjain tugas kuliah soal peluang lotre. Teman sekamarnya meremehkan tugas soal lotre tersebut sebab merasa topik yang Tyler kerjakan hanyalah sampah. Akan tetapi saat Tyler tak sengaja mengecek tiket windfall dan memasukkan datanya, matanya langsung hijau. Ia sadar bahwa ada celah matematika yang sama persis seperti yang ditemukan oleh Jerry. Balik lagi ke Jerry dan Merce. Di perjalanan pulang, Merce dapat wangsit. Ia mulai berpikir, jika hanya main sendirian, modalnya terbatas, untungnya juga terbatas. Margie pun mempunyai sebuah ide brilian untuk mengajak satu kampung patungan, yang mana Margie berasumsi jika makin gede modal, maka makin gede juga kemungkinan menangnya. Mendengar rencana tersebut, tentu Jerry langsung setuju. Maybe you were meant to be here. The day would come when you could help them. The better the odds. Hingga sesampainya di rumah, mereka langsung membuat perusahaan legal bareng Steve namanya GS Investment Strategies, di mana harga sahamnya dipatok $500 per lembar. Di sana Jerry pun mulai presentasi di kedai lokal, mengajak warga untuk invest. Di sana terlihat ada satu warga namanya Raj yang lagi bokeh, gak punya duit tapi pengen ikut invest. Akhirnya Raj membayar saham memakai motor ATV. Jerry pun tak mempermasalahkan hal tersebut, dan Howard serta Shirley juga ikut gabung setelah diyakinkan kalau bisnis ini legal dan pajaknya dibayar tertib. Anak cewek mereka Dawn juga ikut join tanpa banyak tanya. Namun beda cerita dengan anak laki-lakinya si Dog. Saat Jerry menawari Dog, Dog menolak mentah-mentah sebab ternyata Dog ini mempunyai daddy issue karena ia masih dendam kesumat kepada Jerry sebab ketika kecil saat ia ingin bermain bola sama sang ayah, Jerry malah menyuruh Dog untuk memilihkan koin-koin untuk mencari koin langka, dan menurut Dog sang ayah terlalu berlebihan dengan angka sampai lupa caranya jadi bapak yang asik. Tapi untungnya cucunya si Lizzie malah antusias pengen belajar bisnis kakeknya. Lizzie bahkan langsung ditunjuk menjadi desainer logo perusahaan, di mana kini perusahaan lotre kampung ini pun resmi dimulai. Beberapa waktu kemudian Jerry dan Merce balik lagi ke markasnya Billis, pemilik toko di Massachusetts. Kali ini mereka gak main receh, mereka langsung meminta cetak tiket senilai $40.000. Bill tentu ngagebeg soak tak percaya, dan ia sempat mengira jika pasangan lansia ini adalah gembong narkoboy yang lagi money laundry. Akan tetapi setelah dijelaskan jikalau mereka adalah atlet lotre profesional plus dipamerin logo perusahaan JSIS buatan cucunya, Bill pun langsung kena FOMO, tertarik dengan usaha Jerry, dan Bill meminta untuk ikut bergabung. Hingga saat Jerry sibuk menyetak tiket, Bill bahkan malah sibuk mempromosikan ke teman-teman tongkrongannya di luar terkait usaha invest di perusahaan Jerry, yang alhasil saham perusahaan laris manis dapat investor dadakan di parkiran. Malamnya di motel, rutinitas berulang, nonton undian, catat angka. Jerry yang polos ngajak ngopi untuk mulai lembur ngitung tiket manual. Tetapi Merce malam itu lagi mood lain. Ia menatap Jerry dengan tatapan genit dan ngasih kode keras kalau tiket bisa nunggu sampai pagi. Jerry yang paham sinyal langsung, ya pahamlah kalian juga. Okay. Paginya momen romantis buyar gara-gara gedoran pintu Bill. Ia membawa kabar gembira yang membuat kerjaan Jerry ringan, yaitu Jerry dan Merce gak perlu menghitung manual satu-satu sebab pihak pusat lotre sudah kirim data rekap, dan hasilnya sangat gila. Mereka menang $82.000 sebab karena Jerry memborong semua tiket di toko tersebut, yang otomatis semua hadiah masuk ke kantong mereka.
Di sisi lain, di Boston, seorang editor berita lagi pusing 7 keliling nuntut reporternya mencari berita viral. Sementara di kota Iver, garasi Jerry sudah seperti tempat pembuangan sampah, penuh tumpukan tiket lotre gagal yang sengaja disimpan buat jaga-jaga kalau orang pajak datang. Kemudian kita diperlihatkan jika kini satu kota makin happy, ekonomi warga mulai terangkat akibat lotre. Scene berpindah ke si bocah jenius Tyler, di mana setelah dirinya selesai membuat riset lotre yang ia beri nama riset tersebut dengan sebutan Winflow, teman sekamarnya langsung dibuat terkejut melihat hasil riset Tyler. Namun ada satu kejanggalan, yaitu Tyler butuh modal minimal $10.000 untuk eksekusi. Yang dasar mahasiswa otak kapitalis, Tyler mengumpulkan semua anak-anak asrama dan pidato ala motivator Ia menyuruh mereka untuk nipu orang tuanya masing-masing, meminta duit dengan alasan untuk beli buku atau laptop, padahal untuk lotre, di mana Tyler menjelaskan bahwa dirinya yang akan menjadi otak di balik kemenangan lotre tersebut dan teman-temannya cukup jadi kuli yang mengisi ribuan slip supaya tidak dicurigai bandar lotre. Kembali ke kota Iver, di mana terlihat kini duit lotre mulai diputar untuk proyek sosial. Terlihat juga Shirley dan Howard yang sedang pamer amfiteater tua yang rencananya akan diperbaiki untuk menghidupkan kembali festival Jazz Fest. Di sela-sela kesibukan nyortir tiket di garasi, Doug, anak Jerry yang tadinya anti banget, akhirnya luluh. Apalagi saat Jerry mengaku jikalau dari awal ia diam-diam sudah membelikan saham atas nama Doug, di mana momen bapak anak ini akhirnya cair dan Doug sadar jikalau bapaknya gak cuma peduli angka, tetapi juga peduli dengan anaknya. Singkat waktu, rapat pemegang saham pun digelar di toko buku. Di sana Jerry berbicara soal kesuksesan bisnis dan rencana mulia untuk membangun kota. Namun di sana si Raj malah memotong pembicaraan Jerry dengan menanyakan bab hakanen atau konsumsi. Jerry pun mengatakan jika bab konsumsi akan diberikan setelah rapat selesai. Hingga saat acara makan-makan digelar, Jerry dan Merce mengungkapkan rencananya kepada Steve, di mana mereka akan all in gila-gilaan dengan bertaruh $600.000 alias setengah juta lebih dalam satu putaran, yang hal itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari nonstop, di mana 2 mesin pun akan digeber terus-terusan. Dan alasan mereka melakukan hal tersebut sebab mereka sadar jika celah seperti ini tidak bakal selamanya ada. Jadi menurut Jerry dan Merce, mumpung masih ada kesempatan, maka mereka harus memanfaatkan momen tersebut. Mendengar hal itu, Billy pun langsung membantu mencari akses ke mesin kedua di toko temannya agar operasi senyap tersebut berjalan mulus. Sementara itu di kantor berita, si reporter bernama Maya akhirnya mendapatkan wangsit. Ia pun melaporkan kepada bosnya jikalau aturan lotre mengharuskan data pemenang di atas $50 itu dibuka ke publik. Dan nama Jerry pun muncul terus-terusan seperti notifikasi spam pinjol, di mana si bos dan Maya pun sepakat sebab hal tersebut bau-baunya amis karena mereka merasa heran ada seorang kakek-kakek hoki terus-menerus setiap minggu, dan mereka pun sadar pasti ada sesuatu yang tak beres. Di toko Bill, drama rumah tangga akhirnya pecah. Istri Bill masuk sambil ngamuk-ngamuk, nyomot bir, terus mengeluarkan bacotan maki-maki kepada suaminya. Bill yang sudah kebal dengan bacotan sang istri hanya terdiam, dan ternyata alasan sang istri tiba-tiba ngabacot kepada Bill sebab Bill telah mentalak 3 sang istri, dan alasan Bill berani menceraikan istrinya adalah gara-gara dompetnya sudah tebal berkat saham lotre. Ia pun curhat kepada Merce jikalau ia ingin mencari istri baru yang speknya seperti Merce tapi dengan versi yang lebih muda. Merce yang mendengar hal itu malah memberikan wejangan tentang kodok dan pangeran, yang intinya mencari pasangan itu yang bisa bikin kita ketawa bahagia, bukan yang bikin darah tinggi. My mother used to say, kiss a Scene berpindah ke Harvard, di mana terlihat kini Tyler lagi sombong-sombongnya pamer cek $50.000 hasil menang lotre. Ia pun ngabacot berapi-api soal disiplin, padahal aslinya ia hanya memanfaatkan teman-teman asramanya. Akan tetapi kebahagiaan mereka terusik saat Eric, temannya yang ternyata hacker jalur nekat, membawa kabar buruk, di mana Eric telah ngebobol sistem lotre memakai laptop Tyler dan menemukan fakta jika keuntungan mereka mengecil sebab ada saingan lain yang main di kolom yang sama, di mana kini posisi saingannya telah terlacak di Sunderland yang tanpa babi ibu. Mereka pun langsung OTW untuk melabrak saingannya tersebut.
Scene pun berpindah kembali kepada Jerry yang sedang merayakan anniversary pernikahannya yang ke-46. Momen romantis dua lansia ini pun tercipta ketika Jerry memutar lagu Dul Sumbang. Kemudian mereka pun berdansa romantis di sana. Saat lagi asyik-asyiknya bucin, Tyler dan Eric tiba-tiba masuk sambil ketawa sebab ekspektasi mereka yang bakal ketemu sindikat mafia sangar. Ternyata realitanya malah melihat dua pasangan lansia yang sedang asik slow dance, di mana Tyler langsung bersikap seperti sok pebisnis kakap, menawarkan Jerry untuk penggabungan modal agar untungnya dibagi dua. Tetapi tentu Jerry dengan santai menolak tawaran tersebut sebab baginya duit yang ia miliki sudah cukup dan tak perlu harus menggabungkan modal bersama Tyler. Mendengar tolakan dari Jerry, Tyler langsung mengeluarkan teori rumit soal distribusi binominal dan mengejek metode Jerry yang menurut Tyler sangatlah tidak efisien. Jerry dan Marge yang mendengar ocehan bocah tersebut hanya tersenyum dan kemudian Tyler pun pergi dari sana. Di sisi lain, sidang cerai Bill akhirnya diketok palu. Dari hasil sidang tersebut, mantan istrinya mendapatkan rumah, sementara Bill hanya meminta hak atas saham GS Investment Strategies. Hingga saat sang mantan bojo menanyakan tentang investasi yang disebutkan Bill, Bill dengan bangga ngeflexing bahwa itu adalah mesin duit yang membuat mereka menang lotre tiap bulan. Balik lagi ke kota Iver, Raj, si warga yang tadinya bayar saham pakai ATV, curhat kepada Marge kalau ia punya mimpi manis yaitu ingin membuka toko es krim. Mendengar hal itu, Marge pun mendukung rencana Raj, dan terkait tempat sewa toko, Marge mengatakan jika nanti Jerry akan mengurusnya. Di tempat lain, Steve terlihat lagi mode flexing maksimal. Ia pamer Ferrari merah kepada Jerry, bahkan menawarkan Jerry untuk memakai mobil tersebut. Tetapi Jerry yang sadar diri dan sadar umur, ia pun menolak tawaran Steve. Hingga Jerry menceritakan terkait gangguan dari bocah-bocah Harvard, di mana Steve hanya mengatakan jika ia yakin metode kerja Rodi, Jerry, dan Marge yang menyortir tiket manual tak akan bisa dikalahkan oleh algoritma komputer manapun. Di Massachusetts, Dawn, anak Jerry, terlihat ikut membantu menyortir tumpukan tiket. Akan tetapi dasar bukan passionnya, baru sebentar menyortir tiket, ia langsung mengantuk dan tiket menang dibilang lewat serta tiket lewat dibilang menang. Yang ujung-ujungnya ia nyerah dan menanyakan bar terdekat ada di mana sebab ia capek mikir dan butuh asupan kuku Bima. Sementara itu di kantor pusat lotre, Maya si reporter mulai memojokkan CEO Grazio. Ia bertanya, kenapa ada pemain misterius dari Michigan yang hoki terus-menerus tiap bulan. Si CEO ngeles pura-pura tak tahu akan hal tersebut, yang padahal dalam hatinya ia sangat ketar-ketir karena kebobrokannya mulai ketahuan. Hingga drama sesungguhnya terjadi di toko Leon ketika Jerry akan membeli kopi. Si Tyler sudah menunggu Jerry di sana. Dimana kali ini ia gak basa-basi, Tyler langsung mengancam serius Jerry dengan mengatakan agar Jerry berhenti untuk main lotre atau ia akan menghack rekening, kartu kredit, dan semua identitas tentang Jerry. Alasan Tyler mengatakan hal tersebut sebab ia ingin menguasai kolam duit lotre itu sendirian, dimana sebelum pergi ia sempat-sempatnya menyindir Jerry untuk menikmati masa tuanya saja. Look. Saat sampai rumah, Jerry yang kena mental pun dan takut semua tentang dirinya teretas oleh Tyler. Kemudian melihat Marge yang sudah semangat mau berangkat lagi membeli lotre, yang kemudian langsung dilarang oleh Jerry dan menyuruhnya untuk berhenti. Tetapi di sana Jerry tak mengatakan alasannya kepada Marge sebab ia takut si Tyler membawa-bawa sang istri. Malamnya di rapat pemegang saham, suasana berubah sebab Jerry berbohong kepada warga dengan mengatakan bahwa ada variabel baru yang bikin permainan lotre gak aman dan terpaksa harus berhenti untuk memainkan lotre lagi. Mendengar hal tersebut, satu ruangan langsung dibuat lemas, leles kecewa berat karena sumber cuan mereka akan hilang. Akan tetapi di sana, Leon tukang kopi langsung memberitahu Dog soal kejadian Tyler yang mengancam Jerry. Mendengar hal itu, darah Dog seketika langsung mendidih. Ia
langsung menghampiri sang ayah dan langsung berkata, apakah ayah akan membiarkan bocah ingusan itu ngerampok mimpi kota ini? Jerry tertegun. Ia langsung teringat dengan momen mancing bersama Doug saat remaja, di mana ia pun berkata kepada Marge, di mana dulu saking sibuk dan ribuhnya menghitung kecepatan arus air, Jerry sampai tak mendengarkan keluh kesah Doug yang curhat tentang perempuan yang ditaksirnya. Dan di situ Jerry sadar selama ini ia terlalu sibuk melihat angka kecil sampai lupa melihat gambaran besarnya. Di rumah, Marge mengingatkan jika di akhir pekan ini akan ada Rawdon lagi. Jerry yang masih ragu kemudian diberi motivasi oleh Marge dengan mengatakan bahwa Jerry jangan takut akan hal apapun yang mengganggu pikirannya, sebab bagaimanapun juga mereka berdua bahkan warga di kota di sana sudah seperti keluarga mereka sendiri dan akan mendukung Jerry bagaimanapun nanti hasilnya. Yang intinya Marge mengatakan agar Jerry jangan menyerah hanya dengan ancaman sepele tersebut, karena Jerry punya Marge dan juga warga di sana akan selalu mendukungnya. Mendengar wejangan dari Marge, semangat Jerry yang tadinya padam langsung menyala kembali. Yang gak pakai lama, truk pick up langsung dinyalakan, di mana pasangan lansia ini pun nekat tancap gas lagi menuju Massachusetts. Tyler si bocah Harvard sedang senyum lebar menghitung duit, akan tetapi senyumnya langsung hilang saat Eric memberitahu jika mereka tidak dapat jackpot utuh, yang ternyata Jerry dan pasukannya juga masih ikut panen di putaran yang sama. Tyler yang murka mulai menyusun rencana licik untuk memonopoli permainan, di mana idenya gila. Tyler akan memicu Rawdon secara paksa dengan cara ia meminjam duit ke teman-teman bapaknya yang tajir dengan berjanji keuntungan selangit. Ia pun akan all in one $1 juta supaya sang bandar terpaksa menurunkan jackpot, di mana teman-teman kampusnya pun disuruh untuk jadi kuli tiket kembali sambil diancam jikalau mereka semua gagal maka nyawa taruhannya. Akan tetapi sepandai-pandainya sapi melompat, akhirnya jatuh juga. Bill dengan gercep memberitahu Jerry jika Rawdon akan terjadi lebih awal. Mendengar hal itu, Jerry langsung paham bahwa itu pasti ulah Tyler. Yang tanpa nunggu lama, Jerry pun langsung pergi ke Harvard. Di sana terlihat kini Tyler sedang pesta pora, di mana Jerry datang bukan buat ngajak ribut, tetapi ia hanya ingin mengatakan bahwa pintar saja tidak cukup jika tidak bisa memanusiakan manusia. Kata-kata Jerry pun seketika membuat hati mahasiswa lain bergetar dan mereka sadar jika mereka hanya dimanfaatkan oleh Tyler. Mereka pun satu persatu melempar tiket dan pergi meninggalkan Tyler. Gak berhenti di situ, Jerry main cantik. Ia dan Marge langsung ngelabrak kantor pusat lotre menemui CEO Grazio. Jerry buka kartu jikalau selama ini bandar lotre itu sebenarnya on, sebab gak sadar ada cacat matematika di sistem Windfall, di mana Jerry mengajukan sebuah syarat, yaitu transparansi data di website dan meminta 2 mesin khusus dipasang di toko Bill. Si bos lotre yang merasa kesentil pun akhirnya setuju dengan permintaan Jerry. Dan ternyata akibat rencana Jerry tersebut ternyata sangat berpengaruh fatal untuk Tyler, sebab saat ia akan main curang lagi, kini sistemnya sudah berubah dan Tyler sadar ia sudah dikalahkan oleh seorang aki-aki yang karena teman-temannya sudah pada kabur. Tyler pun akhirnya hanya bisa main solo rank dengan rasa frustasi. Di sisi lain, reporter bernama Maya akhirnya menemui Jerry. Ia datang ke Ever dan langsung melakukan wawancara kepada Jerry. It's about GS investment strategies. This is very different. They helped their entire town. Di sini kita pun melihat momen langka, yaitu Jerry main lempar bola sama anaknya Doug. Hubungan bapak anak yang tadinya kaku kayak kanebo kering akhirnya cair. Doug bangga sama bapaknya dan Jerry pun juga senang bisa bermain dengan Doug. Akan tetapi sayangnya berita soal kebaikan Jerry yang ngebangun kota malah tadi digubris oleh atasan Maya, sebab media hanya butuh skandal, bukan berita positif. Singkatnya, tibalah hari kiamat lotre. Jerry dan Marge yang semangat mau main di toko Bill dibuat terkejut setengah mati karena mesin Windfall dicabut paksa. Izin mereka juga dicabut, yang ternyata berita soal celah lotre ini sudah viral di koran dan muka Tyler terpampang jelas sebagai biang kerok skandal. Bahkan di asrama, Tyler pun habis diamuk oleh bapaknya. Di rumah, Jerry dan Marge menonton berita jika permainan Windfall kini telah resmi ditutup selamanya. Menyaksikan hal tersebut, Marge tentu sedih, bukan karena duitnya, tetapi karena baginya lotre adalah cara ia dan Jerry menikmati masa tuanya bareng-bareng. Akan tetapi jangan sedih dulu, sebab plot twist manis sedang menanti, di mana saat malam, saat Steve menjemput Jerry untuk rapat pemegang saham,
Pas sampai lokasi, Jerry dibuat kaget sebab bukannya rapat serius. Ternyata seluruh warga kota sedang pesta Just Space. Semua orang terlihat tepuk tangan menyambut pahlawan mereka dan rupanya di permainan terakhir, warga kota ini berinisiatif pergi lintas negara untuk membeli tiket demi Jerry, di mana Raj pun datang membawa traktor yang isinya tiket segunung. Melihat dan menyaksikan hal tersebut, Jerry dan Marge pun tentu terharu yang tak lama. Musik Dul Sumbang pun dinyalakan. Jerry dan Marge berdansa di tengah kerumunan yang bahagia. Di sana Marge mengatakan bahwa ia bakal kangen masa-masa main lotre, tetapi Jerry dengan gombalnya mengatakan bahwa ia sudah dapat jackpot terbesarnya melebihi permainan lotre itu sendiri, yaitu jackpot Marge. Film pun ditutup dengan Bill yang sudah hidup makmur dengan man cave mewahnya. Jerry dan Marge memakai duit hasil lotre tersebut untuk membuat bisnis pinjaman konstruksi demi kemajuan kota, yang nominal keseluruhan uang hasil dari main lotre Jerry dan komplotan sekampungnya ternyata berhasil meraup cuan sebesar $27 juta. Tamat! Pelajaran dari film ini simpel, matematika itu penting, jangan sombong kalau pinter, dan carilah pasangan yang mau diajak gila-gilaan bareng kayak Jerry dan Marge. Bray pamit mau belajar ngitung peluang lotre dulu, siapa tuh rezeki. Hatur nuhun, jangan lupa nafas, dan bye.